Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Semoga masih dalam tetap kondisi sehat walafiat meskipun kemarin kita di semester akhir-akhir semester gasal kita sudah PTM, dan karena ini aturan dari pemerintah daerah, kita belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, dan kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Untuk itu, Pak Lili akan menyampaikan materi kita di awal semester genap ini dengan membuat video ini, dan kalian cukup menyimak atau melihat apa yang sudah Pak Lili sampaikan dan semoga bisa memahamkan kalian. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun banyak banyak halangan, rintangan, sehingga kalian tidak semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Oke anak-anak, di pagi hari ini Pak Lili mengingatkan jangan lupa untuk mengisi absensinya. Absensinya akan di-share oleh Pak Lili di grup WA kelas kalian masing-masing, baik itu ataupun nanti nunggu informasi dari Pak Lili. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari terkait meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah atau iman kepada Rasul Allah, yaitu iman yang keempat. Rukun iman yang pertama kepada Allah, rukun iman yang kedua kepada malaikat, rukun iman yang ketiga kepada kitab, dan rukun yang keempat, iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Bisa kalian lihat di buku paket kalian, itu bisa nantinya dijadikan sebagai referensi untuk pembelajaran mapel agama Islam pada semester genap. Silahkan dibuka di semester genap, dan juga bisa dijadikan sebagai media belajar untuk nantinya mungkin ada beberapa informasi yang mungkin tidak disampaikan oleh Pak Lili di sana. Maka silahkan untuk menggunakan buku-buku maupun referensi yang lain, baik itu dari internet ataupun dari YouTube atau dari apapun, silahkan untuk dijadikan sebagai bahan untuk belajar. Ini sebagai bukti bahwasanya Allah menurunkan atau mewajibkan atau memfarduainkan kita agar kita iman kepada Rasulullah sesuai dengan sabdanya di dalam Quran surah An-Nahl, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap ummah untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu sama halnya dengan musuh-musuh Allah. Baik anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah agar nantinya kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa diberikan kefahaman, bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, baik untuk diri kita semua maupun untuk orang lain. Dengan niat tersebut, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ingat tadi iman kepada Rasul Allah, rukun iman yang keberapa anak-anak? Saya yakin pasti sudah pada tahu, yaitu rukun iman yang keempat. Jangan sampai lupa, iman itu diimplementasikan dalam rukun iman yang 6, Islam direfleksikan ke dalam 5 rukun Islam, dan ihsan, iman, Islam, dan ihsan. Yang ihsan itu adalah seolah-olah kamu melakukan kegiatan dalam pengawasan oleh Allah. Jadinya akan melakukan hal-hal yang positif. Oke anak-anak, pasti kalian sudah ada di antara kalian beberapa yang sudah hafal atau sudah tahu daripada kisah-kisah atau nama daripada Rasul Allah. Tetapi meskipun sudah tahu, mari kita ulangi kembali biar nantinya kalian bisa lebih detail dan faham terkait dengan Rasul Allah. Selanjutnya, untuk bab ini kita akan diperintahkan untuk mencapai tujuan setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh. Peserta didik diharapkan 1. Harus bisa menjelaskan iman kepada Rasul Allah dengan benar, menunjukkan dalil iman kepada Rasul Allah dengan benar, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar, menjelaskan sifat wajib para Rasul dengan benar, menjelaskan sifat mustahilnya para Nabi Rasul, menjelaskan sifat jaiz Nabi Rasul, menjelaskan Rasul ulul azmi, menyebutkan Nabi dan Rasul ulul azmi, menjelaskan hikmah beriman kepada Allah. Inilah harapannya kalian setelah mempelajari bab ini, kalian tahu dan bisa menjelaskan, menunjukkan, menyebutkan, dan lain sebagainya. Seperti menyebutkan nama-nama Nabi Adam, Idris, Nuh, dan lain sebagainya. Misalnya sifat wajib ada ada tablek, ada fatonah, ada sidik. Ada sifat mustahilnya seperti kizib, terus ada khianat dan lain sebagainya. Ada juga sifat jaiznya aradul basyariyah. Semua nanti akan dipelajari, akan kalian pelajari, dan diharapkan kalian mampu untuk mencapai tujuan daripada ini. Selanjutnya mari kita sama-sama menyimak dengan baik, dengan dengan tekun, biar nantinya kalian tidak terlewatkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Lili. Jika ada yang dirasa sulit, bisa ditanyakan langsung ke Pak Lili via WA, ataupun kita bahas sama-sama di grup kelas, WA grup kelas. Silakan melempar pertanyaan di sana, nanti Pak Lili akan mencoba menjelaskan, dan kalian bisa, atau pertanyaan dan jawaban dari Pak Lili bisa dilihat oleh satu kelas, biar nantinya sama-sama tahu dan sama-sama faham. Oke anak-anak, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nabi yang diturunkan Allah itu ternyata banyak loh anak-anak. Tidak hanya 25 saja, tetapi yang wajib kita ketahui itu 25. Tetapi sejatinya Allah menurunkan Nabi sebanyak ini, 124.000.
Nah, buahnya lah Pak. Iya, 124.000 kalau dibandingkan umat manusia belum ada apa-apanya. Rasul diturunkan Allah sebanyak 315. Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Nabi itu adalah yang diutus Allah, ini nanti di bawah akan dijelaskan. Dan yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi atau Rasul. Biar kalian tidak bingung, ini ada penjelasan terkait dengan kok ada Nabi, kok ada Rasul, bukan hanya satu itu Pak. Ini akan dijelaskan. Satu, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi berasal dari bahasa Arab naba, adalah orang yang menceritakan suatu berita lewat wahyu. Orang yang menceritakan suatu berita lewat wahyu, itulah yang disebut naba. Naba itu asal muasal dari kata nabi. Sedangkan Rasul berasal dari bahasa Arab irsal, adalah orang yang membimbing atau memberi arahan. Kalau Nabi itu hanya menceritakan suatu berita lewat wahyu, sedangkan Rasul itu adalah orang yang membimbing atau memberi arahan. Persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Mohon maaf anak-anak, Pak Lili lagi batuk ini, jadi terganggu mungkin di antara kalian. Sekali lagi, persamaan adalah sama-sama orang yang mendapatkan wahyu. Rasul pun juga mendapatkan wahyu, cuma perbedaannya kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya, sedangkan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ciri-ciri seorang Rasul. Rasul itu tercipta adalah dari kategori jenis kelamin laki-laki. Tidak ada Rasul yang wanita. Kok ada Nabi atau mengaku-ngaku Nabi atau Rasul, tetapi kok berjenis kelamin perempuan, berarti itu abal-abal. Yang kedua, sehat jasmani rohani, mempunyai akal yang sempurna, berjiwa ismah. Ismah itu apa? Mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa. Dan yang kelima, keturunan dari orang baik. Sampai di sini sudah bisa kalian pahami terkait dengan iman kepada Nabi atau Rasul Allah. Ingat-ingat, ada 124.000 Nabi yang diturunkan dan ada 315 Rasul yang juga diturunkan oleh Allah. Naba awal muasal dari Nabi, irsal awal muasal dari kata Rasul. Kita lanjutkan. Berarti apa? Sesuai dengan tujuan yang pertama tadi ini, menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah dengan benar. Nah, ini jawabannya. Iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dan mengetahui para Rasul Allah yang telah dikirimkan Allah untuk menyampaikan, membimbing, mengarahkan wahyu kepada umat manusia sesuai dengan waktu dan masa Rasul diturunkan. Berarti kamu yakin
Misalnya, kamu yakin kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi atau rasul. Kamu meyakini betul. Berarti kamu sudah dikategorikan termasuk orang yang iman kepada Rasul Allah. Apalagi mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul Allah dan juga menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Rasul Allah. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Jelas ya, untuk apa itu yang dinamakan iman kepada Rasul Allah? Berarti kamu yakin adanya Rasul Allah yang dikirimkan untuk membimbing, mengarahkan wahyu kepada umat manusia. Selanjutnya, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengutus para rasul. Amanah nabi atau rasul itu diberikan amanah oleh Allah apa saja? Satu, semua nabi, semua rasul ini menyampaikan tauhid, ajaran bahwa Allah itu satu. Menyampaikan tauhid. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menyampaikan tauhid. Tauhid itu bahwasanya Allah itu satu. Yang kedua, amanah dari Allah terkait dengan mengutus Rasul adalah pembawa kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah. Yang ketiga, pemberi peringatan bagi manusia yang ingkar kepada Allah. Yang terakhir, membina manusia untuk berakhlak mulia sesuai dengan sabda Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku sesungguhnya diutus ke dunia ini oleh Allah, tujuannya apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Lagi-lagi akhlak menjadi poin tertinggi apa yang termasuk di dalam ajaran daripada Rasul. Sekali lagi, yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, satu, menyampaikan tauhid, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan bagi yang ingkar, dan membina manusia untuk berakhlak mulia. Yang kedua, dalil tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, di situ tadi di tujuan pembelajaran kalian diperintahkan menunjukkan dalil iman kepada Rasul dengan benar sesuai dalam Quran surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dengan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Paling tidak ini nanti bisa dibaca, divideokan dan dikirimkan ke Pak Lili. Ini sekali lagi dalil dasar yang menjadi perintah kita disuruh untuk beriman kepada Rasul Allah oleh Allah. Ya ini Quran surah Ali Imran ayat 164. Jelas ya? Surah Ali Imran ayat 164 merupakan dasar kenapa kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul Allah.
Yang ketiga, berikut nama-nama nabi dan rasul Allah. Kalian pasti sudah banyak yang hafal, tapi Pak Lili akan mengulangi kembali biar nantinya kalian akan lebih hafal lagi. Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya dan Isa. Yang terakhir Nabi Muhammad. Kira-kira sudah hafal ya nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Ini pelajaran MI atau SD pun sudah ada. Kita lanjutkan ya anak-anak. Ini ada beberapa contoh menyanyikan atau menghafalkan nama-nama nabi dengan menggunakan lagu. Nah, ini Pak Lili coba bergembira dengan bernyanyi Iman Rasul 25. Ini Pak Lili menggunakan back songnya adalah Pamer Bojo dari Didi Kempot. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf dan Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas dan Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itu nama 25 Rasul Allah. Kita yakini dan ketahui agar dapat ridho dari ilahi sholatullah. Itu contoh. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian lebih mudah untuk menghafalkan nama-nama nabi. Bisa dipraktekkan di rumah nanti, denger lagu Pamer Bojonya Didi Kempot, terus kamu ganti liriknya dengan nabi atau rasul 25. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf dan Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas dan Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itu nama 25 Rasul Allah. Kita yakini dan ketahui agar dapat ridho dari ilahi sholatullah. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ini ada beberapa contoh pertanyaan, mungkin bisa kalian coba jawab, dan juga Pak Lili nanti akan juga memberikan kunci jawabannya. Kuis. Jumlah nabi yang diturunkan Allah ada berapa tadi? 124.000. Jawabannya betul. Ciri-ciri seorang rasul: 1. Laki-laki, tidak pernah sehat jasmani, rohani, akalnya sempurna, ismah, keturunan orang yang baik. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Allah mampu mengendalikan diri. Apa itu ismah? Ismah adalah mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa. Apa yang dimaksud iman kepada Rasul Allah? Meyakini dan mengetahui para Rasul yang dikirimkan oleh Allah dan mengimani apa yang diajarkan oleh
Rasul. Dalil tentang perintah iman kepada Rasul, Quran surah Ali Imran 164. Sebutkan nama-nama Nabi Rasul yang kamu hafal. Sebutkan 10 saja. Mudah. Tadi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Ayub. Itu kan lebih dari 10. Mudah kan? Kita lanjutkan, yaitu menjelaskan sifat wajib para nabi dan rasul dengan benar. Semua rasul pasti diberikan sifat-sifat ini. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu artinya selalu berkata benar, atau segala yang dikatakan seseorang rasul merupakan suatu kebenaran, dan kalian harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh rasul. Dikatakan oleh rasul itu adalah tertuang dalam hadis. Amanah, dapat dipercaya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Semua yang dijadikan rasul oleh Allah itu semua dapat dipercaya. Amanah. Tabligh, mampu menyampaikan wahyu. Para rasul menyampaikan wahyu dari Allah secara langsung, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Berarti rasul ketika menyampaikan itu memang benar-benar murni dari apa yang telah disampaikan oleh Allah. Yang keempat, fatonah artinya cerdas. Rasul adalah manusia yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Itu penjelasan dari sifat fatonah. Sudah hafal apa saja tadi sifat wajibnya? Ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dan artinya kalau siddiq berkata benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan wahyu, fatonah artinya cerdas. Itu sifat wajib. Maksudnya piye, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Kalau sifat wajib berarti setiap rasul sudah dipastikan punya sifat-sifat ini. Ada 4 sifat ini. Selanjutnya untuk materi Pak Lili kesempatan hari ini adalah yang terakhir ini, terkait dengan menjelaskan sifat mustahilnya para nabi dan rasul dengan benar. Sifat mustahil itu apa maksudnya? Mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki. Itu mustahil. Misalnya anak kecil, mustahil dia bisa mampu untuk membeli mobil misalnya. Kalau mobil-mobilan sih murah, misalnya ini mobil betulan. Makanya itu dikatakan mustahil, tidak mungkin. Lah, ada 4 sifat mustahil dari para rasul sesuai dengan sifat wajibnya. Kalau sifat wajibnya ada 4, mustahilnya pun ada 4. Yang pertama adalah kazib, pendusta atau berbuat tidak benar, pembohong, itu namanya kazib. Dan rasul itu tidak boleh mempunyai sifat mustahil ini. Yang kedua, khianat. Khianat itu apa? Tidak dapat dipercaya. Berkhianat berarti dia sudah tidak bisa dipercaya lagi. Kitman, menyembunyikan wahyu Allah atau oportunis. Kitman itu maksudnya seperti ini. Allah menurunkan
wahyu kepada rasulnya. Tetapi kalau yang kebetulan perintahnya yang enak-enak itu disembunyikan, tidak disampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, itu namanya kitman. Yang kelima adalah baladah. Baladah ini artinya bebal, keras kepala, dan juga bodoh. Ini adalah lawan dari fatonah. Kalau fatonah cerdas, sedangkan baladah ini keras kepala atau bodoh. Sedangkan kitman lawan dari tabligh, menyampaikan wahyu. Kalau khianat tidak dapat dipercaya, artinya menempati atau lawan kata dari amanah yang dapat dipercaya. Yang terakhir kazib, pendusta atau berbuat tidak benar. Pendusta atau berbuat tidak benar berarti apa yang sudah dilakukan itu bohongan misalnya. Dan sekali lagi sifat mustahil berarti sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Oke anak-anak, sampai di sini dulu, dan sebelum kita akhiri ada tugas keterampilan, yaitu membuat video menyebutkan 25 rasul atau nabi, dilanjutkan membaca dalil tentang iman kepada Rasul Allah yang tertuang di dalam Quran surah Ali Imran ayat 164. Kemudian divideokan, dikirimkan ke WA Pak Lili. Paling lambat 1 minggu setelah tugas ini diberikan. Misalnya kalau tugas ini diberikan hari Senin, berarti terakhirnya hari Senin minggu depan. Oke anak-anak, itu dulu yang bisa Pak Lili sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.